pada sepupunya Agus. Emang kalau di Green Box yang ditakutkan pihak Agus apa Pak? Rasa takut Namanya Agus, kita harus mengetahui kan Mas, harus mengetahui pengetahuan Agus tentang hukum itu seperti apa. Yang namanya orang awam tentang hukum ditakut-takutin ya pasti dia mengikuti, kan seperti itu. Tapi tadi dijelasin juga oleh Mas Nafi untuk masalah kasus ancaman itu menurut dia tidak ke arah situ kan Pak? Ya nggak mungkin, iya tadi dijawab, arah positif. Nggak Ya. mungkin terjadi, kami viralkan, masa arah positif. Pasti negatif kan, diksinya diksi negatif. Soalnya setelah itu baru dipindah uangnya. Nggak masuk akal kalau itu arahnya positif. Kalau nggak hari ini saya laporan ke Dinsos dan kami viralkan, masuk positif itu arahnya, kita bisa merasa ya. Dan Agus ini kondisinya dalam kondisi sakit, buta permanen, hanya bisa melihat kabut, tidak bisa melihat benda ke saya ke Anda nggak bisa, hanya bayangan aja. Kita susah berbicara ya Pak. Ya. Menjelaskan lebih panjang dipotong. Jadi kesimpulannya Dipotong. hari ini belum ketemu. Ini Agus kemarin kan pemeriksaan sudah disampaikan kan? Nah, lihat matanya Agus nih, lihat. Tuh. Tapi sekarang memang mau fokuskan dulu untuk kesehatannya Agus. Oh, kita atau- tetap fokus pada Semua. kesehatan Agus. Tadi disampaikan sama kami juga bahwa tanggal 20 November itu jadwal operasi Agus. Jadi kita tetap fokus tanpa menghambat apapun untuk pengobatan Agus. Keuangannya tetap dari bank yayasan atau dari kemarin sempat bilang dari bank Krisna Pribadi. Oh, yang kemarin udah dari Bang Krista kalau yang kemarin. Ya. kalau yang tanggal 20 Yang poin-poin hasil itu dari Bahasa tangan. sama Farhat mungkin ya. Oh berarti nggak jadi menyerahkan duit Bang si Nggak, Novinya? nggak ada. Padahal itu yang kami harapkan. Kenapa Bang? Saya itu tadi mengusulkan tadi loh, dia mau apa? Kita itu ngelola bareng kira-kira gitulah. Ya, tapi itu kan nggak bisa transparan kan, kasihan Agus kan. Dan kita kan nggak tahu juga berapa uang yang masuk ke rekeningnya Yayasan Banovi. Sampai belum saat tahu. ini kita nggak tahu transparan secara real berapa yang masuk. nah itu akan dibuka Bang nggak? terkait pengen Tanya Banovi nanti ya. Pokoknya kalau uang belum berpindah ke Agus, masalah tetap ada. Bang untuk jawaban pihak ketiga ini mungkin kapan Bang akan diobrolin? Nanti kita selesai katanya. Kenapa? Terkait pengen diaudit gimana? Yayasan kan pengen diaudit katanya itu gimana Bang? Sama aja prinsipnya. Gimana? Wong jawaban Mas Orhan kita bacakan kok tadi. Tapi untuk pertemuan sekarang sudah Kalau cukup Agus puas kan untuk sudah jawaban. transparan terkait dengan donasi yang masuk ke dia. Pokoknya intinya Bang, pihak Mbak Novi kan pengen yayasan diaudit, nah itu gimana yang diaudit jadi apa enggak mungkin? itu salah Nggak ada, tentunya nggak ada kami. pembicaraan Maksudnya kita ingin mereka diaudit. Iya, itu Ya, kita tahu kan mutasinya Nggak ada seperti apa. Nggak pembahasan ada. dari mereka nggak ada. Enggak berarti kecewa ya Bang kemarin hari ini? Bang, Tapi mungkin alasannya Karena kenapa kami diundang nih mereka Mas, gini kami diundang dan di undangannya pun jelas mencari solusi terbaik untuk kesembuhan Agus gitu loh. Ini dibahas dari awal dia udah kemana-mana, permasalahan terus yang dibahas. Ya kan sampai saya patahkan tadi udah kita cari solusi terbaik, terus masih dibahas lagi permasalahan. Wah, gimana coba? Artinya tidak puas ya? Artinya tidak puas Mas Rafli dengan hari ini? Puas lah kami lah. Memang di masyarakat gini loh, ada stigma di masyarakat. Kalau orang dibantu itu selalu baik, selalu dia diuntungkan, selalu niatnya tuh baik. Tapi mohon maaf ya, saya tadi ngomong ke mereka, katanya mereka mendapat informasi tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap uang Agus. Saya pun ngomong, kami pun juga menerima banyak informasi tentang Yayasan Novi. Saya sampaikan tadi, kasus-kasusnya apa, bekas-bekas temannya saya temui di berbagai kota dan mereka melaporkan, dan itulah yang saya bilang niatnya baik belum tentu dilakukan dengan baik, itu dugaan. Maka ini harus transparan. Selama uangnya belum kembali ke Agus, ini kan rekeningnya Agus, coba diambil ke yayasan, hukumnya bagaimana itu? Bisa dikatakan pembohongan publik Bang. Soalnya mereka mengatakan akan membangun. Itu kata Anda, nah gitu kan? Itu kata Anda. Sebenarnya keinginannya apa mungkin dari pihak Agus sendiri Bang? Bang Rafli keinginannya apa sebenarnya? Keinginannya hari ini sebenarnya apa? Uang Kami kan harapan kami kan ya dana yang masuk ke Agus ya balik lagi ke Agus. Kembali ke Agus, dari Agus diambil mereka kembalikan Terus ke Agus. adanya transparansi dana yang masuk ke Yayasan Banovi. Menolak Ya kan? soal dibilang Oh kita nggak bisa jawab soal menolak, kita harus klarifikasi lagi sama tim. kira-kira berapa Bang waktunya? Berapa lama? Iya, Mungkin berapa kalau lama? Yang pasti nggak sampai 1 tahun. Iya, iya. Mungkin deadnya berapa lama Bang? Enggak dibikin deadline. Yang penting solusinya terbaik untuk Agus, kita nggak masang deadline. Gitu. Agus masih sedia apa enggak Bang? Gini loh, Agus nggak seperti kita anda ini. Agus itu sakit, mikir istrinya, mikir anaknya, mikir keluarganya, rumahnya bagaimana. Nggak seperti kita. Kalau kita dilempar air keras, kita nggak berpikir seperti itu. Kita mikirnya adalah bagaimana saya harus menghukum yang menyiram. Tapi ini kan udah kemana-mana. Kayak gitu.
Iya toh? Apa lagi? Nih. Nangis kenapa? Setelah mengetahui kesembuhannya itu pada saat kemarin pemeriksaan, kan dokter bilang bahwa ini kecil sekali gitu kan kemungkinannya, ya dia sedih lagi lah, batinnya kena lagi, mentalnya kena lagi. Gitu. Itu terakhir lab kemarin ya yang di Kedoya? Apa? Itu lab terakhir yang kemarin. Itu yang tadi video ini. Bukan ini yang tadi di rumahnya dia. Berarti posisinya udah di rumah sekarang ya? Tadi Bang. Ini kalau kemarin pemeriksaan Di tuh. Polda ya? Tadi di PMPMJ. Kemarin. Dia kemarin ya. Yang tadi di dalam ruangan Bang, dalam rumah. Ada hubungannya bagaimana? Karena Agus itu mendapatkan ancaman, dugaan ancaman ya, dari pengiriman WA dari Mbak Novi, yang kira-kira bunyinya adalah kalau hari ini tidak mau, maka akan dilaporkan ke Dinsos dan akan diviralkan. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Itu dikirim ke WA-nya istrinya Mas Agus. Maka Pak Farha, ya, kantor Farha sudah melaporkan ancaman ini sebagai tindak pemerasan, ya, dugaan pemerasan kepada Agus. Setelah diancam dengan akan diviralkan, maka Agus kemudian memindah uang 1,4 ke rekening Yayasan